akal orang Padang nih setingkat daripada suku-suku lain emang. Bener, orang Padang itu kalau berdagang ya, berdagang lebih maju dari Cindo. Dari Cindo di toko, dia di depan toko Manggale. Istilahnya sex, drugs, and rock and roll tuh bener-bener kita jalanin. Itu Kadri, Mas Dodi DSS sama Once itu lagi diskusiin tuh. Pengen lu supaya sembuh. Subscribe, like, and comment YouTube channel Ambo Kadri. Sabana mantap. Welcome to the Minang Flavor Podcast Ambo Kadri. Nanti saya akan ketemu dengan teman-teman musisi maupun tokoh-tokoh ekosistem musik ya di Indonesia yang akan membahas kita nanti akan cerita-cerita santai. Tapi sebelum itu kita selalu dimulai dengan memperkenalkan sedikit ya sakete. Ya, sakete budaya Minang. Kali ini ya saya sudah panggilkan chef ya Tam? Cook apa cookie? Chef. Kate Rusam, Bang Utam. Nah, ini mau masak apa kok? Oke, nah kali ini di acaranya Udah Kadri kita masak gazebo. Gazebo salah satu makanan khas dari Minangkabau. Oke. Nah, orang biasanya taunya makanan Padang. Makanan Padang bukan Padang. Iya. Padang cuma kota. Iya, Padang tuh cuma kota. Orang pada salah paham. Iya. Gazebo ini salah satu menu yang banyak disukai halayak pada umumnya. Iya. Baik orang Padang maupun bukan orang Padang. Orang Minang, sorry. Banyak restoran kan, kita nggak sebut, nanti jadi iklan masalahnya. Betul. Ya kan? Bedanya apa Mas Tunjang? Nah, kalau gazebo ini di bahan dasar itu daging, bukan daging sih, gaji sebenarnya, yang dari punuknya sapi ya. Lemak banget tuh. Iya, kalau bumbunya sebenarnya dia nggak, kan Padang itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh. Antara Minangkabau itu nggak terlalu jauh dari masakan yang satu dengan yang lain. Cuma kalau ini bedanya tidak pakai santan. Oh, ini pakai minyaknya dari apa nih? Dari gajinya. Oh, gajinya tadi. Iya. Ini kira-kira. Ini ada orang siapa nih? Oh iya nih. Baruna dulu. Baruna Babon. Ini rocker asli. Dia lu pernah di Padang juga kan? Padang. Nanti kita cerita Padang. Terusin. Oke. Nah, untuk masaknya berapa? Waktu memasaknya yang paling baik itu paling bumbunya menyerap, kemudian minyaknya keluar itu sekitar 3 jam. 3 jam. Aha. Oh. Nah, kita udah masak. Ini udah lembek belum? Mungkin bisa di shoot coba. Ya, udah lembek belum nih? Ini udah ber-3 jam. Ini udah 2 jam 58 menit. Oh, tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit aja. Tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi udah selesai. Bisa disajikan. Hati-hati. Jadi teman-teman yang suka masakan Minangkabau, ya gua harapkan nih kalau mau nyobain ya menu-menu, karena tiap acaranya Udah Kadri ini pasti masak itu salah satu masakan dari Minangkabau. Iya. Buat teman-teman yang mau lihat live ya kan bisa hadir. Betul. Ya kan? Jadi lu udah 3 jam di sini. Udah. 2 jam 58 menit lu di sini di dapur. Gua nginep di sini, men. Oke, Kate Rusam. Siap. Ya. Baruna. Oke, Ambo lah masak. Masakan lah siap. Siap tasaji. Siap sesaji. Salame menikmati masakan Ambo. Mantap. Iko masakan spesial. Gazebo. Ya. Udah Babon, jangan malu-malu masak. Terima kasih Bang Utam, terima kasih. Dia nggak pernah malu. Nambah ya? Pastinya. Silakan Udah Kadri, Udah Babon. Oke, terima kasih Bang Utam. Terima kasih Bang Utam. Bang Utam. Masakan chef. Oke, terus Tam. Oke, Ambo mau menyampaikan Baruna bahwa Ambo itu sedang mempersiapkan satu single. Ya. Satu single baru Ambo setelah kemarin Carmilla ini sangat produktif. Jadi tahun lalu itu ada Carmilla karyanya Farid Harja, kemudian Bare Solo karyanya Nuskan Syarif, yang di musiknya itu diproduksi oleh Lilo ya. Kekinian ya, tapi tetap spirit daripada kegembiraan pada saat panen beras. Solo itu terlihat di lagu tersebut. Video klipnya bisa dilihat. Dan yang berikutnya itu adalah Sabana Malu, Sabana Rindu. Artinya apa itu dah? Ya benar-benar malu, benar-benar rindu. Bagata, apa? Manggarete.
Ya. Jadi itu diciptakan oleh Agung Triana. Agung Triana ada di sekitar sini, cuma dia malu muncul. Ya. Oh, produsernya bukan Lilo lagi? Kebetulan kita ganti-ganti Bang Utam. Jangan jangan mulai-mulai memantik. Ya. Jangan mulai-mulai memantik Bang Utam. Kalau mancing jangan di sini, disimpan. jadi produsernya Mono. Mono itu dari Neurotik ya. Dulu tuh Mono tuh basisnya Alexa. Musiknya kekinian. Jadi lagu itu kita mulai memperkenalkan budaya Minang ya. Itu tapi pelan-pelan gitu supaya kita tujuannya itu adalah meminangkan Nusantara. Tapi memulai dengan lagu pop urban sebenarnya yang berbahasa Minang. Tapi kita memang sangat minim atau mungkin tidak menggunakan kayak talempong, saluang, benar-benar musik modern. Ya mungkin Baruna nanti proyek berikutnya ikutlah. Ikutlah dia. Jangan diajak wawancara doang. Oh, dia pernah di Padang. Dia pernah di mana? Nah, Baruna pernah jadi. Oke, ini Baruna. Baruna ini penyanyi Elpa Mas, penyanyi rock. Ya. Baruna penyanyi rock sudah malang melintang, ya. Dan kemudian dia juga belakangan kita tergabung dalam band yang namanya Cover Boy. Cover Boy. Ya, gitu membawakan lagu-lagu klasik rock. Ya. Nah, Baruna mungkin bisa cerita. Baruna ini pernah di Padang? Pernah udah. Berapa hari? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Coba di mana dulu? Jadi ceritanya pada zaman itu kita mencari jati diri dah. Oh, oke. Jadi mencari seorang yang bisa kita belajar masalah spiritual karena supaya ketenangan jiwa ini ada. Bertemulah Ambo waktu kuliah di UNAS tuh dengan salah seorang murid beliau. Disinilah Ambo belajar. Di surau gitu dah. Di surau. Di surau. Jadi surau itu adalah surau tarikat Sufiyah Islam Samaniyah Naksabandiyah. Apa itu Sabandia? Nama tarikat. Tarikat itu ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi tarikat ini adalah jalan untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan. Barang siapa mengenal dirinya dan dia akan mengenal Tuhan. Orangnya siapa namanya gurunya? Ayah guru Ambo itu namanya Syekh Al-Mukarram Syekh Haji Ibrahim Al-Mukarram Syekh Haji Dornes Burhan. Dornes Burhan. Orang Maninjau. Ini tepat sekali ya, tepat sekali Bang Baruna ini pergi ke Minangkabau ya. Kenapa? Karena memang di Minangkabau itu ada semacam falsafah hidup ya, filosofi ya. Ya, betul. Pernah dengar nggak? Adek Basandi Sara Basandi Kitabullah. Artinya apa? Artinya adat berdasarkan ngomongnya sudah dulu. Oh gitu. Oke situ. Adat berdasarkan syariat dan syariat berdasarkan kitab Allah. Al-Quran dalam Islam ya. Itu makanya lu tepat banget ada di makanya ulama-ulama besar itu juga orang Minang banyak kan. Ada Buya Hamka, ada dan pemikir-pemikir politik di Indonesia kita orang-orang Minang semua. Yamin, Sultan Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain. Dan emang kalau menurut analisa saya, akal orang Padang ini tingkat daripada suku-suku lain emang. Benar. Orang Padang itu kalau berdagang lebih maju dari Cindo. Dari Cindo di toko, dia di depan toko Manggale. Jadi tangan panjang atau tangan pendek ya diklarifikasi. Tanah Abang itu. Oke, jadi selama di surau itu benar-benar tidak keluar dari sana selama di Padang ini. Jadi kalau keluar kadang-kadang kalau nggak kuat baru cuman ke pasar raya Padang, belanja rendang, belanja gazebo. Makanya sehari ini nih, wah jadi teringat masa lalu. Kita sambil makan nih. Sambil makan. Silakan. Ya kita udah tas saji. Iya. Ayo udah. Sambil makan ya. Ini makanya jadi ceritanya kering. Di surau itu ibadah aja ibadah 1 tahun itu 3 berapa bulan. Ya? Tahun 99 jange ya. Sampai 2001 sampai 2001. Lama dong. 1 tahun 3 bulan. Daerahnya apa namanya? Daerah air pacah dekat terminal air pacah di Padang Kota. Di Kota Padang. Di Kota Padang. Jadi juga kolesterolnya. Kolesterol gitu. Ya. Silakan makan. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi ini agak anget nih ya. Jadi saya pakai kipas angin Gen Z. Kita kipas angin Gen Z sebentar ya. Ini bisa. Jadi itu begitu ceritanya. Yuk. Oke, kita sambil makan ya. Ini waduh ini ini gazebo
dari chef Bang Rustam. Bang Rustam ya. Gazebo ini dari apa Bang Rustam? Tadi kan udah Oh udah ya, oh udah ya. Makanya kalau kayak begini bisa nyanyi lupain lirik. Benar. Iya, iya. Ada Oke. Bismillahirrahmanirrahim. nyanyi baca lirik ke panggung. Oke. Baruna. Ya, Jadi gua kembali. Jadi Baruna ini dulu baru dibilang junior gue dalam waktu jam konteks SMA gue di SMA 11 Bulungan. SMA 11 Jawa SMA 9 itu Bacaka. ya. Tawuran akhirnya dia bergabung jadi SMA 70. Nah, lu di 70-nya. ya, 70-nya Gua adik kan? kelas. Ya. Nah, jadi waktu itu zaman-zaman saya 84-an, itu saya ada di grup band namanya Makara. Saya sudah memantau. Ambo lah memantau calia-calia bakat-bakat terpandang. Ya. Itu ada namanya Baruna. Bandnya itu Dragons. Dragons SMA 70 band. Udah kesini-sini ada Legend B ya. Ada Legend Beast setelah Pamas. Ya, dan kemudian ada El Pamas. Tapi memang alirannya gue seneng vokal dia tuh tebal banget. Keren. Ya dia bukan tiba-tiba yang melengking-langking gitu kan ya, dari dia Kalau soalnya teman Baruna nyanyi lagu The Doors, paling top tuh. Oke. Habis. itu kalau klasik rock. Ya. Tapi kesan gue jangan main handphone mulu dong. Balas dulu sebentar daripada orang ngejar tapi ngelepon orang. Gue seneng karakternya, image-nya si itu ada Krishna. Krishna keyboardist lawas. Sampai sekarang. Keyboardist gua tuh Iya. di band The Doors, Blizzard King dulu. Gila, mainnya The Doors-nya. Jadi gua ngelihat Baruna ini adalah tokoh musisi rock yang kalau menurut kalau gue berpendapat pada saat itu ya. Ini rock and roll abis. Ya, jadi pakai tato-tato kan kehidupannya kayak keras gitu ya. Mengambil jurusan musiknya juga lu kan sama si Uran Nogas ya. Gue Ya. pernah sama Uran Nogas Iya, gitu. iya. Kayaknya mainin lagu apa sih? Ozzy Osbourne, Gary Moore. Apa tuh nal gue? Oh, itu Friday on My Friday on Mind. My Mind. Gue pernah main lagu itu tuh. Iya, iya. Nah, lu kalau selalu tuh main sama orang-orang itu kan. Iya. Ya, jadi dia musik image gue tuh emang rock and roll abis gitu. Tapi gue tertarik pada saat lu ngomong, lu masuk di dalam kegiatan di surau di pesantren. Iya. Dalam situasi ngeband bukan sebenarnya cuma ngeband doang, juga ngegeng gitu ya. Dan kan ya rock and roll zaman dulu istilahnya sex, drugs and rock and roll tuh benar-benar kita jalanin dengan kekaguman gue pada senior-senior yang 70-an, God bless. Nah, salah satunya Makara bandnya Uda Kadri ini. Dulu kita tuh main tuh di kampus-kampus, bener kan ya? Di kampus-kampus. Nah, pada saat dulu kan kita main terus kita nonton. Nah, pas nonton Makara Uda Kadri nyanyi sama Hari Mukti, kok mereka berani bawain lagu sendiri, laron-laron. Pada saat itulah kita terinspirasi nih band gue nih. Wah, kita bikin lagu sendiri aja deh. Karena pada saat itu bukannya berarti sebelumnya nggak ada, cuman karena angkatan gue tuh angkatan 80-an. Iya. Yang pertama mempelopori itu bandnya Uda Kadri ini Makara yang berani. Kalau sebelumnya gue emang selalu udah Giant Step, God Bless, Guru Gypsy Kita dan segala selalu macam. klaim ya, pada saat itu kita clustering diri kita sendiri. Itu adalah rock generasi kedua. Rock generasi pertamanya itu adalah gengnya Bar Giant Step, Ya, God Bless, betul. Asaka dan lain. Nah, 80-an awal itu mulai Iya. ada band-band tertentu kayak El Pamas ya, band lu. Iya, iya. Terus kemudian Grass Rock. Grass Rock. Kemudian ada juga yang cover kayak Cockpit bandnya Krishna. Iya. Ya. Cockpit waktu Solid itu 80. Solid 80 itu membawakan lagu Queen, HSP dan lain-lain. HSP, Jadi memang pada saat itu musik rock itu adalah yang penting banget. Ya. Kalau sekarang kan kayaknya rock udah jarang. Iya. Rock tuh kayaknya tua banget gitu loh. Tapi zaman dulu tuh musik anak muda tuh adalah rock. Dan nggak ada di kafe dah, nggak ada di kafe zaman itu kan? Jadi lu ada di Padang, lu bisa Nah, mengecek apa? bakso. ngerti lah. Sakete. Mengecek, jadi Mengecek. kenapa gue berangkat ke Padang setelah gue berguru itu? Karena gue ingin memperdalam lagi. Karena kalau gue terus-terusan di Jakarta, jiwa gue nggak tenang. Gue mesti cari seorang pembimbing gue. Akhirnya gue ke Padang. Dah, set. Naik bis yang zaman dulu, yang naik bis yang apa?
lewat lintas Sumatera tuh, ya kan, sampai di Air Paca. Duduk gue di sana nggak keluar selama 1 tahun 3 bulan. Setiap hari ya rutinitasnya sholat 5 waktu, zikir, selawat, terus banyak bekerja, ngangkut batu, bangun surau, apa segala macam. Pokoknya kita benar-benar berguru seperti yang kayak komik-komik Silat Kopiho tuh. Nah, gue ngalamin dalam berguru ini gue seperti itu dah. Ini memang contoh ya, banyak musisi-musisi zaman dulu tuh memulai itu biasanya karena mengcopy ininya ya, mengcopy daripada tingkah perilaku daripada dia ngefans sama siapa ya dia niru. Ya. Betul. Jadi ada drugs juga, ada minum-minuman keras, ada and sex and rock and roll. Ngalamin semua dah. Ngalamin semua. Tapi emang dia banyak sekali teman-teman wanitanya. Dia memang orangnya, hatinya itu sangat lembut, sangat seniman gitu ya. Sehingga teman-teman kayak bunga gitu ya. Ya, Baruna tuh image-nya. Ya, nak. Baruna. Kan bener kan lu juga ngeliat begitu kan? Rock and roll habis dia. Iya. Rock and roll habis. Ya, tapi hati lu kemudian beda sama isinya. Tapi hatinya lembut. Amin, amin. Mudah-mudahan nggak berubah. Gue seneng banget sama Baruna. Rebel tapi sentimental. Iya, karena yang kita contoh kan yang kita tempel di poster-poster itu. Jadi kita contoh, wah belum ngerti. Akhirnya gue memperdalam karena pada saat itu band gue ini gabungan antara anak-anak Bulungan sama anak JIS, Jakarta International School. Jadi kita zaman itu kan bergaulnya. JIS itu kan bener-bener orang-orang Amerika kan, jadi kan Freedom. Jadi kita punya tempat namanya Wayang on Rowino di Cilandak tuh tempat kita ngumpul. Jadi gue bergaul dari SMA tuh udah ngobrol bahasa Inggris. Akhirnya salah satunya jadi pemain drum gue orang Kanada. Bergaulnya sama Gringo. Sama Gringo, iya. Gringo Bohom. Gringo. Lu juga sempat make? Oh iyalah, zaman nyari itu. Di mana lo? Kita harus ngelewatin semuanya dah. Ngelewatin semuanya ya. Itu ya. Ada di tempatnya. Nak, gimana nak itu nak? Depan Bu Darun tuh. Blok A, tante, ucok. Semua orang tahu lah itu anak-anak Jakarta tahu lah. Tapi udahlah. Tapi itu udah lewat. Udah begitu mandi tobat gua udah selesai. Gue pernah lihat dia loh, dia pada saat waktu tertentu dia sholat. Iya. Baru enggak. Gitu. Ya. Hari biasanya 5 waktu atau 3 waktu? Ngadep kiblat loh tapi gua. Oke, jadi Baruna banyak. Kita sekarang ada di dalam suatu WhatsApp grup, namanya Suara. Iya. Ya. Jadi kita ketemu macam-macam orang di situ ya. Teman-teman tuh dari masing-masing, ada penyanyi, ada musisi, ada orang-orang juga yang berpengaruh terhadap ekosistem musik ya. Jabat. Ada beberapa menteri, ex-menteri, ada juga pencipta, ada juga backstager, ada label, ada wartawan musik, ada publisher, semua ada di situ. Baruna. Suatu saat gue cuma mau cerita. Jadi di Suara itu karena memang kita sangat dekat ya. Suatu saat gue melihat Baruna ini ada penyakit ya waktu itu. Tumor, apa namanya tumornya itu? Tumor parotis. Tumor paratis. Tumor kelenjar air liur. Iya, itu segede gini. Bakso bola tenis 2 gini. Gede gitu. 10 tahun gue carry itu. 10 tahun. Ya, 10 tahun dia punya. Nanti mungkin bisa dilihat gambarnya, nanti kita akan share ya pada saat itu. Terus apa yang rasakan pada saat itu? Sebenarnya nggak ada. Dari itu awal muncul, dulu almarhum bapakku juga bilang, itu operasi aja. Gue cuek aja lah. Yang pasti nih mungkin penampakan aja gue nggak enak dilihat. Lama-lama membesar benar juga. Tapi gue orangnya cuek. Lama-lama pada saat itu udah 10 tahun semakin membesar, gue ke rumah sakit juga dah. Saking udah gedenya nih rumah sakit pertama, dokternya nggak berani. Satu karena udah terlalu besar nanti kena saraf. Oke. Gue MRI lagi, dokternya juga nggak berani. Ya. Gua ke Banten sempet, kata Rustam jangan lu rumah sakit aja. Iya benar juga sebenarnya Bang Utam itu. Orang di obat alternatif juga nyerah dah. Sampai satu saat saya ketemu Uda Kadri di Halal Bihalal Rock di DSS. Oh, kita bikin Halal Bihalal Rock. Halal Bihalal Rock. Di DSS Maduni. Mau aja. Apa? Ada temen yang mau ngajak waktu itu. Siapa yang gue ngajak? Di saat itu rupanya ini kakak-kakak sayangan gue ini Uda Kadri ini kayaknya nggak tega ngelihat gue bawa benjolan seperti 2 ini. Nah terus gue dibilangin sama pemain drum Elpa Mas Tato,
Sini gue bilangin, Bang. Itu Kadri, Mas Doni DSS sama Once itu lagi diskusiin tuh. Pengen lu supaya sembuh. Waduh. Gue tuh setiap hari tuh selalu berdoa, ya Allah, kalau emang kau mau angkat penyakit ini, kau angkatlah. Tapi kalau tidak, gue juga keseharian gue juga nggak apa-apa, nggak mengganggu, nyanyi bisa, jalan nggak ada. Tapi lu canggung nggak? Masuk ngeliat orang-orang, soalnya gue pernah ketemu dia nih. Ketemu Rustam bilang, Jujur, "Gua nggak tega ngeliat." jujur kalau gue sendiri ya sama teman laki nggak minder lah. Tapi kalau ada teman perempuan ya mungkin nggak enak dilihat gue ya kan gitu, ya kan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, yang pastinya ini adalah salutnya gue pada saat itu. Kebetulan pada saat itu gue udah dimasukin grup suara sama udah kan pada saat itu. Dibilangin mau begini, aduh, ya Allah mungkin ini jalannya gitu. Jadi menurut gua tuh ini buat gua sendiri, pendapat gua udah Kadri ini utusan Allah. Waduh. Untuk pengobatan gua. Dengan inisiasi dia dan teman-teman yang mulia hatinya di grup suara itu semuanya yang nggak bisa gua sebutin satu-satu. Akhirnya gua ketemu dokter. Gue ketemu dokter yang bagus di rumah sakit yang bagus dan didanai dari hasil donasi yang diinisiasi sama Uda Kadri. Oke, gue mau sedikit ya gue. Jadi sebenarnya gue juga kebetulan itu di WhatsApp grup itu kebetulan gue di situ jadi admin bersama ada satu lagi namanya Ade Andrini. Yaitu kita memang sudah terbiasa bertahun-tahun itu kalau ada teman sakit ya kita selalu bantu selalu bantu. Pada saat ini gitu gue berkomunikasi sama beberapa tahun, biasanya tuh gue komunikasi sama ada orang yang namanya Triawan Munaf, Tantowi Yahya, terus kemudian Chandra Darusman, luar biasa. Satu lagi Yofi Widianto yang jadi staf sus sekarang gitu. Jadi bilang ini ada barunya seperti ini gitu. Udah kemudian aku ambil inisiatif ke rumah sakit, salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta Selatan rumah sakit BUMN. Saya ketemu sama direkturnya. Karena Uda Kadri sempat juga di situ. Saya pernah di situ, saya pernah di BUMN tersebut. Jadi saya komunikasi. Karena sebenarnya tadinya kan Baruna ini mau dipakai BPJS, tapi kebetulan BPJS itu nggak bisa milih dokter. Dan yang terpilih adalah dokter yang nggak berani. Kebetulan dokter yang dulu berapa tahun yang lalu nggak berani operasi dia. Dia juga nggak pede kan. Akhirnya udah kalau gitu emang bener kita kumpulin kumpulin dana lumayan ada 150 jutaan total ya Don ya? Ya 150 jutaan, kemudian kita lakukan itu operasi sampai dengan selesai ya. Dan alhamdulillah padahal kita teman-teman juga gue juga ngomong ya, maksudnya sama Krisna juga yang lain-lain, gimana kalau tiba-tiba ada apa-apa ya? Ya kan kita nggak tahu ya. Ya dokter ini kurang lebih menyampaikan bahwa resikonya minim. 15%. 15%. Bagaimana kalau terjadi 15%? Mungkin ngeri juga. Akhirnya di range lah yang tanda tangan keluarga segala macam. Akhirnya alhamdulillah itu udah. Alhamdulillah ini bekasnya nih, jahitannya nih. Ada lesung pipitnya. Lesung pipitnya di sini. Terima kasih, alhamdulillah teman-teman semua di grup suara, juga termasuk Bang Utam nih. Bang Utam, dukung kita. Betul. Gordon, asisten Uda Kadri, banyak nganter-nganterin. Kayak Harry Potter loh, cuman Harry Potter ada tandanya juga. Tapi itulah kita berteman ya. Maksud gue juga kita nih musisi ini ada dua sisi sih. Ada dua sisi yang dimana kita begitu ada satu hal yang memang perlu untuk didebatin ya, untuk didiskursuskan. Tapi ada juga yang mana kita mesti bersatu pada saat dari teman-teman yang dirasakan perlu untuk mendapatkan pertolongan. Kita tolong ya. Mumpung memang kita ini teman-teman sekarang lagi berjuang menentukan mana yang paling terbaik ya dalam konteks ya tata kelola royalti dan segala macam itu kan kita lagi beradu pandangan untuk mencari yang terbaik ya, mudah-mudahan semua smooth ya, prosesnya sedang berjalan. Tapi di satu sisi sesama musisi itu juga harus punya yang namanya setiakawanan sosial gitu ya. Iya. Gitu. Nah, terus yang sekarang ini lu pada saat lu udah operasi, lu merasa lebih enak lagi kali ya begitu? Wah, sangat udah. Terima kasih banyak, aku bersyukur solidaritasnya di grup suara. Ini juga ada grup dari Arman. Oh, gas. Ya, jangan gabungan lupa. Artis Sunda. Ya, dia itu juga. Ngasih bantuan sekian puluh juta, saya lupa angka luar tepatnya. biasa. Jadi Ya, Allah itu ada Meli, menunjuk Gus semua Flow, orang ini mulia, semoga dibalas semuanya kebaikannya ya. Dan teman-teman yang lain tentunya juga teman-teman dari El Pama sendiri, kita waktu itu memang take care
Baruna dengan Rastato, ya, drummer itu ya, gitu. Oke, berikutnya lu ke depannya gimana rencana lu nih untuk, kan lu ada sekarang di Elpa Mas, Di Elpa Mas, cover boy. cover boy. Terus juga bikin karya sendiri. Nah itu musik. Tadi soalnya kayak gue ngobrol sama Krishna, begitu lihat suara lu, bilang, suara dia tebel banget loh. Buat rock tuh bener-bener rock gitu ya. Jadi rock itu, Alhamdulillah. rock itu nggak boleh menjadi musiknya orang tua aja. Anak muda juga harus tahu, karena rock itu sekarang memang udah nggak ada genre ya. Tapi spirit rock ya, spirit lirik-lirik pemberontakan Iya, dan dia. lain-lain itu harus tertanam di lagu jenis musik pop dan lain-lain gitu ya. Emang- Nah, kita beruntung karena kita mungkin Menjalani itu. menjalani itu gitu, termasuk kehidupannya mulai yang bertransformasi dari seks, drugs, and Pokoknya rock and hitam roll. ke putih harusnya emang ya. Jadi ada ya. Kalau nggak Seperti- ngerti, nggak ya, ngerti putih. Sekarang masih di abu-abu. Kalau lu tarik abu-abu, gue ikut, Ham. jangan. Oke, terus kegiatan lu selain rock and roll ini apa lagi? Sekarang ya nulis-nulis, ntar kita aransemen bareng, bikin lagu, terus show ke. Lu ada ikut teater Baraka, Barama apa? Barakarama itu satu project aja dulu sama banyak ada itu kecenderungan gue juga seperti udah ke wilayah etnis. Oh. Jadi ke wilayah etnis setelah kita berkembang. Jadi gue tuh setelah rock itu sendiri nggak terus fanatik bawa bendera itu aja. Setelah gue pulang dari luar pada saat itu gue lihat gue cinta sama bangsa gue sendiri yang punya kayak etnis kan. Jadi disitulah kesadaran nasionalisme gue timbul gitu. Wah kenapa? Itu dari musiknya etnis. Dari musiknya etnis sama Pakai apa? Sentuhan apa? Pakai ornamen. sentuhan ada kendang Sunda, Oh, gitu. sentuhan ada salah satunya gue pakai vokalis cewek itu Yuyun yang bisa Oh, tau gue. Yuyun Diskus, Iya. ya kan? Dia bisa Diskus. Diskus ya, bukan? Iya, Ya sorry Diskus. Dia bisa voicing etnik kan gitu kan. Jadi gue rekaman di situ, rekaman, edarin di digital. Udah zamannya nggak ini kan, udah zamannya bukan fisik lagi. Semuanya bikin single sama Rere juga sama ya. Rivi bukan ya? Rivi juga, terus Rere, Hendrikus, gitarisnya kadang-kadang Toto Tewel ikut, kadang-kadang ada Yuslam, ada banyak lah ganti-ganti karena berbentuk project kan dah. Tapi pada intinya itu, jadi nggak pernah berhenti lah kita sebagai musisi. Jadi lu nggak akan menjadi, maksud gue lu nggak akan pensiun di musik. Nggak akan udah. Karena memang profesi yang dunia seni ini nggak ada pensiunnya, nggak ada mau umur berapapun juga. Kita lihat di grup kita Margi Seger misalnya, atau Titi Hamzah, atau yang udah masih terus 74, kan. 75 itu makanya. Jadi nggak ada istilahnya di dunia seni itu istilahnya pensiun tuh nggak ada. Cuman kita dalam kehidupan ini menangkap dengan peka apa-apa saja secara sosial, secara spiritual, secara apa yang bisa kita sampaikan buat berguna buat masyarakat lewat jalurnya adalah seni musik, teater. Gue juga pernah teater dah, pernah teater, pernah macem-macem lah gitu. ya gue lihat sih emang lu sebenarnya talented, banyak talentnya ya. Baruna tuh banyak talentnya. Dan gue terus terang aja emang sebagai sesama penyanyi gitu, gue juga seneng sih timbre vokal lu itu agak berbeda gitu dengan vokal-vokal rock yang lebih biasanya lebih di ini ya, di tenor gitu ya. Nah, lo lihat contohnya waktu udah Kadri nonton di Bandung Sirkus Barok. Oh iya, Ingat lu nggak? ikut ya, lu ikut Sirkus Gue Barok jadi ya? guest star ya kan? sama Jabo. Saung Jabo. Iya, dia jago karena Sirkus Barok kan memang etnik, tapi benar-benar mempunyai ciri khas. Musiknya juga ada rocknya kan. Terus gue dicabut ke wilayah-wilayah yang bukan seperti waktu kita remaja, itu harus seperti ini, seperti The Doors aja, seperti Ozzy Osbourne, enggak. Jadi kita berkembang gitu dah. Gue ingat sih waktu itu main di Bandung, nak ya dia ngeliat, ih si Baruna kenapa? Gue udah lama. Udah ada benjolan itu. Benjol lu gede banget gitu. Terus terang ya pada saat itu ya, gue juga ngeliatnya kagak enak gitu, risih gitu, gue kayak nggak tega gitu ya, mau nanya juga nggak enak. Bener juga sih, bener Dan juga. dari situ gue akhirnya merasa gitu ya, gue tanamkan dalam niat gue gitu ya, ini mesti ditolong, ini mesti, cuman memang nggak segampang itu. Baruna itu rupanya udah banyak yang ngasih tahu awal-awal nih waktu masih kecil ya, lu operasi, tapi lu kan kemudian nggak Cuek, cuek gitu, sampai akhirnya bener-bener gede segini.
gitu. Terus akhirnya gue bilang, ah ini Baruna Dia nih. katanya mau ke alternatif. Dia bilang, Bon, alternatif musik aja. Jangan operasi. Disulap. Bener. Bener dinasihatin sama Bang Utama itu. Gomelin. Alternatif Jangan. Nah, gua ke Banten 4 jam naik mobil sampai sana. Wah, saya nyerah udah terlalu besar. Wah, bener juga Rustam. Nggak salah. Tapi gila, dia. gue takut itu berubah. Tapi itu nggak pernah berubah dari apakah jenis tumor tersebut, parotis tersebut bisa berubah menjadi Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan Menjadi, Allah kasih apa gua namanya? kesembuhan yang permanen. menjadi gitu ya. itu kan yang tumor jinak dan tumor ganas enggak Terakhir sih begitu kontrol terakhir tumor jinak katanya, Oh, tumor oke. jinak. Ya, Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan itu. Itu mungkin pengingat gue juga dah dalam kehidupan ini supaya adalah kita introspeksi diri lah ya kan. Terlalu nakal kalau kan. Baruna memang rock and roll. Nakal dia termasuk yang jinak, nggak ganas. Oh gitu ya, pinter juga lu Tam. Ada juga yang Jenius ganas emang ya, lu. Tam? Ada yang ganas. Ada tumornya tumor Itu kemana-mana itu tuh. Lu kemana-mana lu. Rustam nih kalau ngomong berlapis ya. Kayak Badung mana? Badung. Iya. tapi pinter, termasuk Badung yang pinter Iya, itu. Badung. Temennya Lilo. Dia Lilo sama Dean Chaplin. Oh, Memang iya. itu ciri khas Iya. gitu. Kalau dia agak-agak punk rock. Iya. Agak Stones ya. Dia main gitar loh. Enggak, Oh, cuman dia keren. dua gitaris. Ya cuman dia sering ditekap gitarnya volumenya dikecilin. Iya, Monte Cristo, dia- gitaris Monte Cristo. apa namanya flying gitar apa? Apa yang cuman gaya-gaya doang tuh apa? Virtual gitar. Sorry Tam. Ya. Jadi Baruna ya mudah-mudahan di kemudian hari Baruna tetap eksis ya. Amin udah, Kita thanks udah. sama-sama mungkin kita bisa kerja sama suatu saat. Gue Amin pengen banget udah. tuh nyanyi. Thank you. Dia sama. Ini jangan di podcast doang kerjasamanya, mesti beneran. Bentar di sini kita nyanyi. Lagunya Live on Mars. Yes. Itu lagunya si siapa namanya? David Bowie. Oke. Kita saksikan kita berdua nyanyi bersama Krishna Prameswara. Tapi bentar dah, gua tuh salut. Jadi ditelepon sama Uda Kadri nih Tam. Kita pengennya sih gue nih bawain lagu itu tuh yang na loh, Live on Mars ya? Wih, gue keren lu, selera lu emang ya. Ini emang keren banget Karena seleranya. dia tahu lah menjadi Lu bisa aja. Ya oke deh, gitu deh. Oke. Thank you Baruna. Thank you. Terima kasih udah datang di Ambo Kadri. Terima kasih udah Kadri di acara Ambo Kadri ini. Kita akan selalu support sampai kapanpun ya. Hidup Gajebo. Sahabat mantap.